Halo pemirsa, apa kabarnya? Salam komunikasi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan bagaimanakah dengan komunikasi Anda dengan semua pihak? Apakah semua berjalan dengan baik? Bagaimanakah komunikasi Anda dengan anak Anda, dengan bos, dengan rekan kerja, dan dengan semua pihak yang sudah pernah Anda ajak berkomunikasi? Apakah semuanya berhasil dengan sempurna? Kali ini saya ingin membagikan kembali tips-tips berkomunikasi atau public speaking melalui video ini, yang sebetulnya sudah pernah saya tulis dalam buku saya yang berjudul The Power of Public Speaking, dan juga akan saya cantumkan lagi beberapa hal yang menarik nanti di buku saya berikutnya yang berjudul The Power of Public and Business Presentation dan juga The Power of Business Etiquette. Kali ini saya tergugah untuk dapat berbagi kepada Anda tentang 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh pembicara publik modern. Pembicara publik modern tidak harus pembicara seperti saya, tetapi Anda juga yang mungkin tidak setiap hari berbicara di panggung profesional bisa mengambil manfaat dari tips-tips yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, untuk menjadi seorang pembicara publik yang modern, Anda harus mau melakukan apa yang saya sebut tindakan nyata. Apa yang disebut dengan tindakan nyata? Setelah kita mengetahui bahwa kita akan berbicara di depan publik, layaklah kita untuk melakukan serangkaian tindakan. Salah satu tindakan yang saya sangat rekomendasikan adalah membuat sendiri naskah berbicara, naskah pidato, naskah presentasi, materi PowerPoint yang akan kita sampaikan kepada publik kita. Tidak boleh dititipkan kepada orang lain, tidak boleh minta dikerjakan oleh orang lain. Karena tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya di situ kalau bukan Anda yang membuat. Jadi harus Anda yang membuat. Pada saat kita membuat naskah, pada saat kita membuat skrip untuk kita berbicara, kita harus sebelumnya melakukan apa yang disebut dengan riset kecil-kecilan. Apa yang disebut dengan kita mencari bahan-bahan apa yang untuk kita bicarakan. Setelah itu, sederhanakanlah riset dan hasil-hasil bahan bicara tadi menjadi sebuah naskah yang singkat. Ini memerlukan sortir ataupun proses untuk menseleksi. Tidak semua materi yang akan Anda bawa ke dalam panggung itu merupakan materi sampah ataupun materi kotor. Jadi Anda sudah singkirkan dulu materi-materi yang tidak perlu dan persingkatlah itu menjadi pilihan kata dan kalimat yang penting dan juga dalam bentuk pointers-pointers. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang berikutnya. Anda harus mau melakukan yang disebut dengan latihan berbicara. Latihan berbicara ini bisa dilakukan di lokasi acara Anda berbicara, bisa dilakukan di rumah Anda. Pokoknya latihan. Setiap apa yang Anda lihat seperti saya tampil seperti ini, sebelumnya saya sudah melakukan latihan terlebih dahulu. Dan wajar saja kalau dalam latihan itu ada hal-hal yang salah. Justru di latihan kita boleh melakukan kesalahan. Tapi pada saat kita tampil, jangan pernah melakukan apa yang disebut dengan kesalahan. Itu tips yang kedua. Bagaimana dengan tips yang ketiga? Tips yang ketiga adalah kita harus mau terjun langsung ke lapangan. Apa yang disebut dengan terjun ke lapangan? Tidak ada dalam istilah public speaking itu mewakilkan orang lain untuk melakukan cek lokasi bagi kita, padahal kita yang akan berbicara. Kemampuan berbicara tidak bisa didelegasikan. Kemampuan berbicara tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu, kalau Anda ingin berbicara di sebuah gedung pada jam 12 siang misalnya, jam 8 pagi Anda sudah harus mengunjungi gedung tersebut. Atau kalau perlu, 1 hari sebelumnya Anda sudah melakukan apa yang disebut dengan cek lokasi, survei lokasi. Tidak bisa dilakukan dengan mendelegasikan kepada orang lain dan harus terjun ke lapangan. Jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pembicara publik modern. Yang pertama, Anda harus mau melakukan sejumlah atau serangkaian tindakan nyata. Dimulai dengan melakukan riset dan kemudian menyederhanakannya menjadi bentuk naskah. Dari naskah-naskah yang sudah Anda buat, Anda harus mau melakukannya dalam bentuk latihan. Dan setelah itu, jangan lupa, di tahap yang ketiga, Anda harus bisa merasakan tempat di mana Anda berbicara seorang diri. Anda harus mau melakukan survei lokasi, Anda harus mau melakukan latihannya kembali beberapa jam, beberapa menit sebelum berbicara. Itu dia 3 tips bagaimana menjadi pembicara publik yang modern. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu lagi dalam tips-tips public speaking berikutnya di video yang lainnya. Saya Charles Bonar Sirait. Selamat mencoba. Sukses
starts from communications. Success with CBS School of Communication. Salam komunikasi.